Baik, terima kasih kepada Prof. Budi dan kemudian kepada Bu Ririn yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Studi Ekologi Pengaruh Iklim dan Angka Bebas Jentik terhadap Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Bandung, dan Kota Bengkulu. Pendahuluannya kira-kira seperti ini. Jadi intinya mungkin langsung aja ya Prof. Demam berdarah merupakan faktor borne disease yang utama di dunia. Kemudian juga telah banyak berbagai penelitian yang telah menyebutkan bahwa terjadi peningkatan DBD dalam 10 tahun terakhir. Kemudian juga dinamika penularan DBD di seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh iklim. Dan di sini ada penjelasannya. Kemudian menurut Haryanto, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi di antara 30 negara endemis DBD dalam hal jumlah kasus DBD di dunia. Kemudian berikutnya adalah latar belakangnya jumlah kasus DBD di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kalau misalnya dijumlahkan dalam kurun waktu dari mulai tahun 1999 sampai 2018, maka mencakup 33% dari total kasus DBD nasional. Jadi Jawa Barat dan DKI Jakarta ini adalah peringkat 1 dan 2-nya selama kurun waktu tersebut dalam jumlah kasus DBD. Kemudian ini adalah tujuan penelitiannya, mengetahui pengaruh faktor iklim terhadap dan juga angka bebas jentik terhadap jumlah kasus DBD di Kota Administrasi Jakarta Pusat, kemudian Kota Bandung dan Kota Bengkulu dari tahun 1999 sampai dengan 2018. Ini adalah kerangka teori saya. Mungkin saya skip aja ya, Prof. Ini adalah tinjauan literatur. Jadi ada terkait dengan demam berdarah. Kemudian ada poin-poinnya adalah karakteristik virus dengue, vektor penularan, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan iklim, curah hujan, suhu udara, dan kelembaban relatif. Kemudian terkait dengan angka bebas jentik, sosioekonomi. Kemudian berikutnya adalah tadi kerangka teori. Kerangka konsepnya seperti ini. Jadi bagaimana curah hujan, kemudian suhu, kelembaban relatif, angka bebas jentik berpengaruh terhadap kasus DBD. Ini adalah definisi operasionalnya. Jadi ada di sini jelaskan DBD, kemudian juga skala ukurnya apa, rasio, naik curah hujan, kemudian juga hanya satu interval itu adalah suhu udara. Kemudian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi. Ya, jadi ada analytic mix design. Kemudian juga lokasi penelitian adalah ada 3 provinsi. Ya, jadi ada 3 provinsi. Yang 2 provinsi ini adalah yang DBD tertinggi, kemudian satu provinsi ini adalah dengan DBD terendah. Tujuannya adalah kenapa di sini dimasukkan yang terendah, yang paling rendah di antara sekian banyak provinsi, karena tujuannya adalah untuk tercapainya maksimisasi. Jadi dengan adanya yang terendah ini, maka tujuan maksimisasi itu dapat tercapai. Kemudian analisis yang digunakan adalah analisis bivariat menggunakan korelasi Spearman. Populasinya adalah seluruh kabupaten kota yang terdapat di DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat dan Bengkulu. Sampelnya adalah kabupaten kota berdasarkan ketersediaan stasiun pemantauan cuaca yang digunakan di situ adalah radius 15 km. Kemudian hanya diambil dari satu kabupaten kota saja dari ketiga provinsi tersebut. Kriteria eksklusinya adalah apabila ada kabupaten kota yang tidak terlingkupi 100% wilayah radius stasiun pemantauan cuaca, maka tidak dimasukkan ke dalam penelitian atau tidak dipilih sebagai sampel. Ini adalah daerah penelitiannya meliputi 3, jadi adalah Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, kemudian ini adalah Bengkulu. Bengkulu stasiun pemantau cuacanya ada 2, jadi ada 3, mohon maaf. Jadi ada di sini stasiun geofisika yang di atas ini, kurang kebaca, mohon maaf. Kemudian stasiun meteorologi Fatmawati Soekarno, kemudian ada stasiun klimatologi Bengkulu. Sampel yang digunakan adalah Kota Bengkulu, kemudian stasiun yang digunakan adalah stasiun klimatologi Bengkulu karena seluruh Kota Bengkulu ini dilingkupi oleh stasiun
klimatologi Bengkulu secara 100% ya. Kemudian juga letaknya di tengah-tengah, maka itu dipilih sebagai stasiun dan untuk diteliti. Kemudian untuk DKI Jakarta ada 3 stasiun pemantau cuaca. Yang 100% terlingkupi itu adalah Jakarta Pusat oleh stasiun meteorologi Kemayoran. Kemudian ini adalah Jawa Barat. Jawa Barat ini ada 5 stasiun. Kemudian yang terlingkupi adalah sebetulnya ada 2, yaitu adalah Cirebon, kemudian ada Kota Bandung dan dan Cimahi. Tetapi dilihat dari jumlah kasusnya, Kota Bandung jauh lebih besar dibandingkan dengan Cimahi, sehingga meskipun dua-duanya atau dengan Cirebon yang terlingkupi, maka dipilih Kota Bandung selain juga memiliki perbedaan secara topografi dengan Jakarta. Kalau Cirebon kan mirip dengan Jakarta, maka dipilihlah Kota Bandung sebagai sampel dengan stasiunnya adalah Geofisika Bandung. Ini adalah gambaran univariatnya. Jadi semua variabel itu dari yang setelah diuji normalitas, maka semuanya itu adalah nilai memiliki nilai P lebih kecil daripada 0,05, artinya semuanya itu tidak berdistribusi normal, sehingga akhirnya digunakan uji statistik non parametrik dengan korelasi Spearman. Ini adalah kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi DBD tertinggi itu pada pada bulan Maret 2004, 987. Kemudian kasus DBD itu cenderung menurun mulai 2011 sampai dengan 2018. Jadi kelihatan di sini ada garis trennya menurun. Kemudian untuk DBD juga masih ini ada fluktuasi. Jadi cenderung meningkat pada periode bulan Januari Februari, kemudian pada periode Maret, April, Mei menurun sampai dengan Desember. Cuman ada anomali, jadi pada tahun 2004 tinggi pada Februari Maret, kemudian pada tahun 2005 Juni dan Desember yang tinggi, angka tinggi. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat di sini bahwa yang warna merah ini adalah yang jumlah kasusnya tertinggi, yaitu di periode Maret, April, Mei. Sedangkan untuk yang terendah itu adalah di periode November, Desember yang digambarkan dengan kotak warna hijau. Untuk curah hujan dapat dilihat di sini bahwa nilai maksimumnya adalah pada tanggal 15 pada bulan Februari tahun 2015, yaitu sebesar 939 mm. Kecenderungan juga meningkat. Kemudian juga ketika dilihat dari segi fluktuasi, maka pada awal tahun cenderung tinggi untuk Jakarta Pusat curah hujannya, kemudian menurun, kemudian tinggi lagi di akhir. Kemudian kalau misalnya untuk melihat curah hujan, maksimum adalah pada awal-awal tahun, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian kalau melihat yang terendah itu adalah di bulan Juli, Agustus, dan September. Untuk suhu, maka di Kota Administrasi Jakarta Pusat maksimumnya adalah terjadi pada Oktober 2014, yaitu mencapai 29,9 derajat. Kemudian apabila kita lihat di sini, maka garisnya menaik. Kemudian ada fenomena bahwa rata-rata mulai tahun 2002 itu terjadi 2 kali dalam setahun itu suhu maksimum. Terus kemudian pada tahun 2014 terjadi 3 kali suhu maksimum dalam setahun. Fluktuasi suhu seperti lihat di sini seperti naik turun ya. Suhu meningkat pada mulai bulan Januari sampai bulan Mei, kemudian menurun Agustus, kemudian tinggi lagi pada akhir Desember, Oktober, seperti itu. Kemudian apabila lihat di sini, maka suhu tinggi dapat kita lihat di sini adalah didominasi di bulan September dan Oktober. Kemudian suhu udara bulanan terendah terjadi di bulan awal tahun, bulan Januari dan Februari. Untuk kelembaban udara dapat lihat di sini, maka terjadi penurunan. Maksimumnya adalah 85,8% Februari 2014. Oke, mungkin saya skip aja. Ini variat. Ya. Mungkin saya skip aja, Prof ya. Ya. Nanti variat begitu. Baik, analisis bivariat untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan curah hujan dengan DBD. Di sini diperoleh bahwa terjadi korelasi pada lag 2 bulan, artinya hujan dulu, kemudian 2 bulan kemudian terjadi outbreak gitu. Jadi kenaikan kasus. Dengan R-nya adalah 0,448, ini bisa dikatakan hubungannya, korelasinya sedang ya, dengan signifikan. Seluruhnya adalah signifikan hubungannya. Suhu udara juga sama.
Jadi di sini lag-nya adalah 1 bulan, artinya suhu tinggi pada bulan ini maka mengakibatkan di sini negatif, berarti penurunan. Jadi justru malah untuk suhu udara di DKI Jakarta mengakibatkan tidak kondusif bagi kenaikan kasus. Kemudian untuk kelembaban relatif dengan DBD terjadi pada lag 2 bulan juga, sama seperti curah hujan, dengan R sama dengan 0,329. Kemudian untuk Kota Bandung, curah hujan dengan DBD lag 2 bulan, sama dengan kelembabannya lag 2 bulan, artinya faktor iklim terjadi pada bulan ini, kemudian 2 bulan berikutnya terjadi kenaikan kasus, kira-kira seperti itu maksud dari lag. Kemudian di sini dapat lihat bahwa semuanya signifikan. Kemudian hanya yang kecil ini, hanya yang lemah ini adalah suhu udara, sedangkan yang lain relatif hubungannya sedang. Kemudian untuk Kota Bengkulu, di sini tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara curah hujan dengan DBD. Kemudian untuk suhu udara, di sini adalah pada lag 2 bulan terjadi ditemukan korelasi sebesar 0,4. Kemudian kelembaban relatif dengan DBD pada lag 1 bulan itu bernilai negatif. Jadi artinya sama seperti suhu di Jakarta dengan DBD. Di sini kalau misalnya pada bulan ini terjadi kenaikan dari kelembaban udara tertentu dengan tingkat tertentu, maka mengakibatkan justru di sini penurunan dalam hal jumlah kasus. Pembahasan. Jadi di sini curah hujan berpengaruh positif terhadap kasus untuk Kota Bandung dan Kota administrasi Jakarta Pusat dengan lag 2 bulan. Di sini, Sebentar. Hasil yang angka bebas jentik mana? Iya, Prof. Nanti itu yang akan saya nanti bahas di akhir, Prof. Karena ada kendala. Di hasil nggak ada. Datanya tidak itu, Prof. Tidak ada, Prof. Datanya. Ya berarti judulnya nanti dirubah. Ngapain Baik, Prof. dimasukin lagi? Iya, baik, Prof. Ya kan? Jadi dibuang aja angka bebas jentik sama ini. Baik, Prof. Oke. Ya lanjut. Ya. Curah hujan berpengaruh positif 2 bulan, kemudian curah hujan untuk yang Kota Bengkulu tidak ada pengaruhnya ya, jadi tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada pengaruhnya. Kemudian di sini ada beberapa penelitian yang mengatakan demikian. Kemudian juga di sini ada penelitian di Nepal terkait dengan tidak adanya hubungan antara curah hujan dengan DBD. Kemudian curah hujan mempengaruhi jumlah nyamuk. Jadi karena menciptakan lingkungan yang kondusif yang dengan tersedianya lebih banyak tempat pendudukan. Kemudian juga Cumbu et al. Menjelaskan bahwa nyamuk mempunyai 14 hari, 2-3 minggu waktu untuk berkembang. Kemudian di sini juga ada curah hujan sangat tinggi, justru malah tidak baik karena justru akan mengakibatkan hanyut larva dan nyamuk. Kemudian untuk yang di sini di penelitian HI disebutkan bahwa telur nyamuk itu mempunyai resistensi terhadap suhu. Jadi apabila terhadap air, apabila kering dia masih bisa bertahan untuk beberapa bulan. Kemudian terkait dengan pengaruh suhu udara terhadap DBD, di sini ada hubungan yang positif ya di Kota Bandung lag 4 bulan, sedangkan di Kota Bengkulu 2 bulan. Nah, sedangkan untuk yang Kota Administrasi Jakarta Pusat dia mempunyai pengaruh yang negatif pada lag 1 bulan. Dapat dilihat di sini bahwa memang di sini nanti akan dijelaskan bahwa suhu Jakarta Pusat sudah sangat di atas 28 derajat, dan menurut literatur yang bisa saya dapatkan di sini bahwa suhu optimum itu bagi DBD adalah sekitar 28 derajat. Suhu dapat mengakibatkan suhu udara ambien itu dapat meningkatkan suhu air sehingga kolam sungai menjadi pas untuk pertumbuhan nyamuk. Kemudian juga suhu mempengaruhi kondisi bertelur dan yang replikasi virus seperti itu. Kenaikan suhu lokal akibat fenomena El Nino membuat nyamuk Aedes aegypti menjadi lebih kuat sehingga mempunyai kemampuan terbang lebih jauh dan frekuensi menggigit yang lebih tinggi. Kemudian pengaruh kelembaban relatif terhadap DBD. Di
Sini untuk Jakarta Pusat dan Kota Bandung ada lag 2 bulan, artinya lag 2 bulan terhadap pengaruh kelembaban terhadap DBD. Kemudian untuk yang Kota Bengkulu adalah berparu lag 1 bulan, tapi dia negatif, ya. Seperti ini, dan di sini dapat dilihat bahwa memang Bengkulu di posisinya di garis yang kuning ini berada di posisi atas, memang dia sudah sangat tinggi kelembabannya, sehingga akhirnya tidak cocok mungkin untuk perkembangan nyamuk di sana. Jadi kesimpulan untuk DKI Jakarta, mohon maaf, untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat, tertinggi terjadi di periode Maret, April, Mei, curah hujan tertinggi terjadi di periode Januari, Februari, Maret, kemudian suhu udara tertinggi terjadi di periode September, Oktober, dan kelembaban relatif tertinggi terjadi di periode Januari, Februari. Selama tahun 1999 sampai 2018 di Kota Bandung, kasus tertinggi adalah di bulan Januari, Februari, curah hujan tertinggi terjadi di periode November, Desember, kemudian suhu udara tertinggi terjadi di periode September, Oktober, dan kelembaban relatif tertinggi terjadi di periode November, Desember. Selama tahun 1999 sampai 2018 di Bengkulu, kasus DBD tertinggi adalah di Januari, Februari, curah hujan tertinggi di periode November, Desember, kemudian suhu udara tertinggi di periode April, Mei, dan kelembaban relatif tertinggi terjadi di periode November, Desember. Terdapat hubungan yang bermakna, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, antara faktor iklim dengan kejadian DBD, kecuali pada curah hujan dengan kasus DBD di Bengkulu yang di sana tidak ditemukan adanya hubungan yang bermakna. Nah, ini Prof yang tadi ingin saya sampaikan ini, Prof. Jadi tidak ada peroleh data yang memadai terkait angka bebas jentik sehingga tidak dapat diolah dan dilakukan analisis dengan penjelasan sebagai berikut. Data BJ yang tersedia di Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat hanya mulai dari tahun 2017, jadi tidak ada sebelumnya. 2017, 2018 hanya ada itu, dan sampai 2019. Data BJ yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah data berupa data rata-rata tahunan, bukan bulanan. Jadi ada dari tahun 2009 sampai 2018, tapi hanya tahunan, tidak ada per bulannya. Sedangkan untuk Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tidak tersedia data BJ-nya. Saran bagi Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat P2PTVZ, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dinamika iklim kaitannya dengan kejadian DBD di ketiga wilayah tersebut dalam perspektif waktu yang panjang. Peneliti berharap penelitian ini dapat dilakukan di berbagai wilayah endemis, artinya bisa dilakukan juga misalnya di kota Surabaya atau mungkin di kota-kota lain yang memang cukup tinggi kasus DBD-nya, karena setiap wilayah itu memiliki variasi iklim. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi Bandung dengan iklimnya dengan Jakarta berbeda, Jakarta dengan Bengkulu berbeda, dan semakin ke timur variasi iklimnya akan semakin besar, artinya secara geografis itu ada pengaruhnya juga. Dan variasi iklim itu akan mempengaruhi juga variasi kejadian DBD di wilayah tersebut. Kemudian bagi Dinas Kesehatan, upaya pencegahan dan mitigasi epidemi DBD dapat direncanakan dengan mempelajari pola klimatologis dan puncak kasus DBD. Jadi upaya pencegahan dan mitigasi epidemi DBD di Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dilakukan sejak bulan Januari dalam rangka mengantisipasi puncak kasus DBD di periode bulan Maret-April. Sedangkan untuk Kota Bandung dapat diantisipasi dengan mulai pada bulan September dalam rangka mengantisipasi puncak kasus DBD di periode bulan Januari-Februari. Sedangkan untuk Kota Bengkulu itu diharapkan dapat mulai melakukan mitigasi dan pencegahan itu mulai bulan November dalam rangka mengantisipasi puncak kasus DBD di periode bulan Januari-Februari. Kemudian bagi Dinas Kesehatan, tambahannya adalah bahwa Dinas Kesehatan hendaknya dapat membangun basis data yang lebih detail dan akurat terkait dengan data angka bebas jentik melalui upaya koordinasi yang baik dengan Puskesmas, kemudian dengan Kemenkes, sehingga studi terkait DBD yang menggunakan data time series atau data longitudinal dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan mengeluarkan hasil yang lebih akurat. Kemudian saran bagi peneliti atau akademisi selanjutnya apabila ingin melakukan ini, maka sebetulnya penelitian perlu dilakukan lagi di berbagai wilayah di Indonesia untuk melihat hubungan faktor klimatologis terhadap kejadian DBD di wilayah masing-masing. Penelitian ini dilakukan terhadap Administrasi Jakarta Pusat, kemudian Kota Bandung, kemudian juga Kota Bengkulu, maka ini perlu dilanjutkan. Artinya
ketika misalnya sekarang saya penelitian dari tahun sampai tahun 2018, maka harapannya adalah ada yang meneliti lagi untuk misalnya berikutnya dengan menggunakan data yang panjang dari saya, misalnya dilanjutkan untuk berikutnya, misalnya tahun 2020, 2025, misalnya seperti itu. Kemudian juga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk dapat memprediksi. Jadi memang penelitiannya hanya sampai bivariat dan belum sampai multivariat, sehingga akhirnya mungkin perlu ke depan perlu dilakukan penelitian yang bisa nanti memprediksi kira-kira kalau misalnya kejadian iklim seperti ini nanti akan terjadi outbreak berapa, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 21 menit. Oke. Sekarang siapa dulu yang mau bertanya, oponennya? Hanif dulu atau? Hanif dulu boleh, Prof. Ya, Aku dulu boleh nggak? Aku dulu boleh nggak? mau kemana kamu? Tenang, Hanif. Aku dulu ya, Mbak Hanif. Memang mau kemana? Lanjut aja, Bu. Hah? Ya udah, lisensia, license. Iya, Prof. Maaf ya, Bu. Jadi untuk Mas Fajar, selamat ya, Mas. Walaupun Guyu terus hari itu. Hilang. Ini kok memang. Wih, minta duluan hilang. Sinyalnya mungkin Prof. HP-nya keinjak. halo? Silakan. Ya, Maaf, Prof. Kesalahan teknis tadi. Jadi saya lanjut ya, Prof. Oke. Terima kasih untuk Mas Fajar yang sudah menyelesaikan presentasinya dengan baik hari ini. Satu langkah lagi. Saya ada beberapa pertanyaan. Ini nggak cuma pertanyaan, tapi masukan juga. Ada yang pertama ya, Mas ya. Ini kan membandingkan 3 kota ya, Bandung, Jakarta, dan Bengkulu. Pintu. Maaf. Iya, Bu. Bandung, Jakarta, dan Bengkulu. Kira-kira tuh kenapa memilih 3 kota yang berbeda ini? Apakah dengan alasan topografi wilayahnya serupa mungkin, atau angka kejadian DBD-nya yang serupa, atau memang ketersediaan data saja? Itu yang pertama ya, Mas Fajar. Ya. gampang. Oke, yang kedua, ini kan menggunakan analisis korelasi rank Spearman ya, Mas ya? Iya, betul. Setahu aku ya, Spearman itu kan konsepnya jika nilai signya lebih kecil dari 0,05 maka korelasi signifikansinya antar variabel itu ada korelasi. Tapi jika signya lebih dari 0,05 tidak ada korelasi. Terus selain itu ada juga koefisien korelasinya itu kriteria tingkat hubungan antara variabel yang diuji, yaitu ada 5 setahu aku ya. Nanti mungkin bisa ada yang memperbaiki kali ya. Jika nilai koefisien korelasinya yang ada plus minus itu loh ya Mas, kalau setelah dianalisis 0,0 sampai 0,20 itu tidak ada hubungan. 0,21 sampai 0,40 hubungan korelasinya rendah. 0,41 sampai 0,60 korelasinya sedang, 0,61 sampai 0,80 korelasinya tinggi, dan 0,81 sampai 1 itu korelasinya sempurna. Bisa nggak ya di penjelasan lebih detailkan mungkin? Ini kan penelitian yang menurut aku Spearman itu tuh analisis yang masih jarang, dan sepertinya supaya ada gambaran buat penulis berikutnya atau teman-teman yang lainnya. Mas Fajar ini sebagai trendsetter untuk Spearman. Itu Spearman yang pernah dianalisis Mas Fajar. Mungkin di kesimpulan dan penjelasan akhirnya bisa diberikan penjelasan yang menggunakan bahasa yang bisa mudah dimengerti, tidak hanya untuk kita anak FKM juga atau anak kesehatan. Jadi bisa juga sebagai studi banding untuk literatur orang lain di luar anak kesehatan juga gitu. Jadi mungkin
itu aja sih, dijelasin aja sih kayak apa sih fungsi korelasi Spearman, rank Spearman ini dari penelitian data-data yang 3 kota ini gitu loh. Jadi orang makin semangat gitu, analisis Spearman itu apa ya gitu. Itu yang kedua Mas. 3, ini kan pakai data dari tahun berapa ini Mas? Dari tahun berapa tadi? 99 sampai 2018 ya. Oh, 2 tahun yang lalu terakhir ya. Kira-kira pas pengumpulan datanya itu sebelum dianalisis kan di cleaning dulu. Menemukan missing data enggak? Kalau memang menemukan missing data atau memang datanya sempurna untuk dianalisis, kira-kira kalau ada missing datanya, solusi pas analisisnya itu gimana, Mas? Jadi bisa muncul hasil yang grafik-grafiknya itu tadi itu. Misalnya kalau ada missing data, jika memang nggak ada missing data, ya berarti memang datanya bagus gitu, diperoleh data mentahnya. Itu yang ketiga ya, Mas. Terus ini yang keempat, masukkan aja sih, aku lihat, ini kan yang saya terima bahannya bentuk PDF. Ada beberapa suku kata, nggak cuma beberapa sih, lebih sering sih sebenarnya itu literatur EYD-nya aja sih menurutku. Harusnya itu terpisah beberapa suku kata, jadi serangkai gitu. Jadi mungkin bisa lebih diedit lagi kali ya Mas ya, huruf-hurufnya. Terus yang terakhir, Mas Fajar masih dengar aku? Iya, kedengeran ya. Ale. Iya. Ini itu aku lihat paling terakhir aku lihat ini kan analisis univariat dan bivariat. Boleh nggak dijelasin ini kenapa mengambil analisisnya sampai analisis bivariat gitu? Mungkin ada penjelasan kenapa data ini, penelitian ini tidak diteruskan sampai multivariat. Mungkin penulis punya alasan, jadi kan bisa ditambahkan kalau memang perlu gitu. Makasih ya Mas ya. Aku dari saya itu aja ya Prof ya. Ya Bu ya. Ya. Ya, silakan ditanggapi. Baik, untuk pertama adalah yang terkait 3 kota ya. Jadi memang 3 kota ini terpilih pertama adalah dari 3 provinsi dulu. Jadi pertama adalah provinsi yang menjadi main-nya itu utama itu sebetulnya adalah provinsi Jawa Barat dan provinsi DKI Jakarta karena memang kasusnya itu tertinggi se-Indonesia ya. Jadi sebelumnya saya melihat data dari Kementerian Kesehatan yang saya peroleh itu, alhamdulillah saya mendapatkan ada orang yang baik sekali membantu terkait dengan data dari Kementerian Kesehatan. Saya mempelajari datanya itu saya istilahnya jembrengin dulu ya. Jadi saya lihat dari tahun 1999 sampai tahun 2018 gitu. Terus kemudian juga datanya itu bagus ya, dari di situ sudah direkap per bulan. Jadi ada per bulan datanya itu. Nah, kemudian saya jumlahkan berdasarkan provinsi. Dari provinsi itu terlihat DKI dan kemudian juga Jawa Barat itu silih berganti posisi 1, 2, 1, 2 gitu. Jadi kalau misalnya di ranking itu dalam hal jumlah itu dia selalu bergantian gitu. Sedangkan jadi selain main-nya itu adalah utama itu adalah kedua provinsi tersebut. Kemudian kenapa Bengkulu? Karena Bengkulu itu bisa dikatakan yang paling rendah. Jadi kalau misalnya saya ranking dari sekian banyak tahun itu, Bengkulu itu paling sedikit kasusnya gitu. Jadi selalu dia urutannya paling buncit lah rata-rata kita seperti itu ya. Jadi apakah peringkat 34, 33, 34 seperti itu, tapi banyak kan 34 ya. Jadi memang rendah gitu. Nah, kemudian setelah itu kenapa dipakai Bengkulu? Karena saya ingin menguji dalam konsep maksimisasi. Jadi memang ada ada jumlah dari yang banyak, kemudian juga dibandingkan dengan wilayah yang sedikit gitu. Apakah betul memang variabel curah hujan, suhu, kemudian juga iklim, kemudian juga kelembaban itu memang berpengaruh terhadap DBD gitu. Jadi harus ada pembanding. Jadi sebagai pembandingnya itu saya menggunakan Bengkulu, provinsi Bengkulu. Kemudian turun ke bawah, provinsi dari DKI Jakarta diambil adalah Jakarta Pusat karena secara jangkauan radius yang tadi saya sampaikan di peta itu dia 100% terlingkupi oleh jangkauan radius stasiun Kemayoran gitu. Jadi kalau misalnya
kota administrasi yang lain itu setengah-setengah gitu, separuh misalnya dengan dengan Halim gitu ya, terus kemudian Kemayan separuh gitu. Nah itu khawatir nanti akan menyulitkan saya dalam analisis, maka saya putuskan waktu itu Jakarta Pusat gitu. Meskipun memang dari dalam jumlah kasus dia bukan yang tertinggi Jakarta Pusat itu, jadi masih ada yang lebih tertinggi, ada yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi karena melihat dari stasiun curah hujan itu, maka saya mengambil Jakarta Pusat. Begitupun juga dengan Jawa Barat, saya memilih Kota Bandung karena secara tadi stasiunnya juga memang dia terlingkupi 100% oleh stasiun Geofisika Bandung. Kemudian juga dari segi kasus juga lumayan tinggi. Memang apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di pesisir, misalnya seperti Bekasi seperti itu mungkin kalah ya. Tetapi saya melihat di sini ada variasi dalam arti bahwa Bandung itu termasuk yang tinggi, peringkat 2-3 ya, tapi bukan yang tertinggi. Tapi ada topografi. Jadi di sini ada aspek ketinggian wilayah dan menurut literatur yang saya baca dulu pernah bahwa topografi itu berpengaruh terhadap suhu kemudian juga iklim ya, variabel iklim itu berpengaruh, sehingga akhirnya itu yang saya ambil. Kemudian yang berikutnya adalah yang tadi Bengkulu sudah ya, artinya Bengkulu itu diambil kota Bengkulu karena memang dia di tengah-tengah, dan sebetulnya di kota Bengkulu itu ada 2 stasiun, tapi saya pilih stasiun yang lebih tengah-tengah, yaitu adalah stasiun Geofisika Bengkulu. Seperti itu. Itu mungkin untuk jawaban yang pertama ya. Jadi betul-betul dari aspek itu tidak dilihat dari kelengkapan data, tidak. Jadi betul-betul dari pertama adalah stasiun curah hujannya, kemudian juga dari jumlahnya ya, jumlah kasus DBD-nya. Kemudian juga kenapa menggunakan analisis korelasi rank Spearman? Jadi memang betul ya, tadi Spearman itu untuk menganalisis data numerik. Jadi memang dari awal saya bertekad kuat untuk saya itu ingin data numerik, jadi betul-betul data aslinya gitu. Ya, betul-betul data asli angkanya ya, tidak saya kategorisasikan gitu. Karena dengan dilakukan kategorisasi akan terbatas kita untuk menganalisis. Dan ada kesulitan juga kalau misalnya nanti kesalahan di dalam kita mengkategorisasi, maka nanti akan hasilnya juga khawatirnya berbeda gitu. Jadi makanya ada bias ya. Jadi saya betul-betul data aslinya, angkanya itu saya betul-betul saya analisis seperti itu. Memang betul tadi saya tidak menjelaskan ya, mungkin ini masukan bagus ya. Jadi mungkin saya di kesimpulan itu masih menggunakan angka-angka itu ya. Kemudian juga R, kemudian P yang mungkin orang awam di luar FKM mungkin kurang familiar, mungkin akan saya ubah dengan menggunakan istilah-istilah yang lebih seperti yang tadi usulan itu adalah ya tadi ada moderat, sedang, kemudian ada yang hubungannya kuat sesuai dengan indeksnya ya, sesuai dengan hasil nilai R-nya itu berapa gitu. Itu saya nanti akan perbaiki. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, datanya memang saya menggunakan data dari tahun 1999 sampai dengan 2018. Ada data missing ya. Cuman memang data missing itu untuk yang data dari Kementerian Kesehatan yang sifatnya jumlah kasus itu sudah dalam bulanan, sehingga akhirnya ketika data bulan itu missing, saya tidak bisa melakukan entry gitu. Saya biarkan kosong saja, sehingga akhirnya jumlah N-nya mungkin ada sedikit beda-beda, tapi tidak terlalu signifikan, artinya hanya bahkan mungkin di bawah 5%, di bawah 3% ya. Jadi hanya mungkin 1-2. Jadi kalau misalnya total itu N-nya itu 240, artinya 240 itu 20 kali 12 bulan, 240 rekod. Jadi mungkin ada mungkin di beberapa variabel itu mungkin turun jadi 238 gitu ya, atau 236 kira-kira seperti itu. Jadi tidak signifikan, tidak sampai hilang 100 gitu, enggak ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk data iklim, memang uniknya data iklim ini adalah harian sebetulnya. Jadi saya merata-rata satu bulan, misalnya bulan Januari 2005 misalnya gitu ya, Januari 2005 itu saya rata-rata. Jadi ada setiap hari itu ada curah hujannya, ada suhunya ya, kemudian ada kelembabannya gitu. Khusus untuk curah hujan itu dikumulatif. Jadi data bulannya itu ada kumulatif untuk bulanan. Tapi kalau untuk yang lainnya variabel itu rata-rata. Jadi ketika misalnya ada 30 hari, maka di rata-rata untuk suhu itu berapa, kemudian untuk kelembabannya itu berapa gitu. Mungkin seperti itu.
Ini sebetulnya lebih membantu ya ketika misalnya data itu harian, sehingga akhirnya ketika di rata-rata itu tidak terlalu kita masih bisa mensiasati supaya data itu bisa ada gitu, tanpa dengan teknik tadi ya merata-rata seperti itu. Jadi untuk data iklim sebetulnya masih lebih bagus dibandingkan dengan data DBD. Artinya semuanya bisa dikatakan 240 lengkap. Cuman untuk data DBD mungkin ada beberapa di Bandung, ada beberapa bulan itu yang memang dia kosong, tapi tidak signifikan ya, tidak sampai 240 tidak sampai 230 atau 220, hanya segitu, atau hilang 50 enggak ya, hanya mungkin hilang 1-2 saja. Seperti itu. Oke, mungkin itu kalau untuk yang suku kata mungkin tadi itu masukan yang nanti akan saya baca lagi, akan saya baca ulang itunya tesis saya, nanti akan saya periksa satu persatu. Kemudian untuk yang hanya sampai bivariat, ya memang hanya bivariat karena yang saya pahami ecological study itu nama lainnya adalah correlational study gitu. Jadi memang lebih ke korelasi ya. Jadi tapi memang mungkin kan sebetulnya diangkat untuk misalnya untuk menjadi multivariat. Karena memang tadi tidak normal tadi, maka awalnya memang di proposal itu saya mengusulkan untuk menggunakan regresi linier. Tapi setelah di berjalannya waktu melihat data, ini sepertinya kalau regresi linier ini tidak pas ya seperti itu ya dengan kondisi data yang ada gitu. Karena dia tidak normal. Gitu, sehingga akhirnya saya menggunakan rank Spearman yang dia adalah jenis tipe non parametrik ya, sehingga akhirnya bisa menghasilkan nilai-nilai yang signifikan gitu. Kemudian juga mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa saya baca beberapa literatur bahwa ada beberapa penelitian yang memang menggunakan metode yang canggih ya. Artinya bisa dengan ada beberapa menggunakan formula dan segala macam untuk melihat lag time itu ya, lag time itu. Tapi sebetulnya dengan rank Spearman itu bisa dengan kita sebelumnya memodifikasi database-nya gitu. Jadi kalau misalnya tidak bisa kita hubungkan antara data curah hujan bulan Januari 2011 dengan data kasus DBD bulan 11 itu nggak bisa gitu ya. Sehingga saya membaca literatur juga bahwa ada lag time gitu. Jadi artinya kita harus men-setting datanya itu jadi diturunkan gitu ya. Jadi untuk data curah hujan bulan ini itu dipasangkan dengan data DBD untuk 2 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya gitu. Dan saya menggunakan lag time itu sampai 4 bulan. Ada literatur yang sampai 6 bulan, tapi setelah saya uji dengan Spearman ternyata sudah bermakna, dan ada kecenderungannya kalau misal ditambah itu, misalnya 4 bulan ditambah, itu justru akan menurun R-nya gitu. Jadi artinya tidak pas ya. Jadi akhirnya ketika itu saya menentukan ya udah cukup sampai 4 bulan saja untuk dilakukan lag time gitu. Seperti itu. Mungkin itu Prof dari saya. Sekarang Hanif ya. Mungkin sebelumnya selamat untuk Pak Fajar setelah melewati ujian hasil. Kemudian ada beberapa saran dan pertanyaan dari saya. Untuk yang pertama, saran di bagian ruang lingkup. Untuk waktu pelaksanaan penelitian dan populasi dan sampel itu belum dicantumkan. Kemudian untuk di kerangka teori Hanif putus-putus suaranya. Mohon maaf, keputus-putus di saya. Boleh diulangi? Yang di bagian ruang lingkup itu belum dituliskan waktu pelaksanaan penelitian dan populasi sampelnya belum dijelaskan. Kemudian untuk di kerangka teori, faktor pengetahuan, sikap, kelambu, dan kesehatan itu belum dijelaskan di bagian tinjau pustaka.
Gimana? Oh, yang kedua? Kemudian Gimana? untuk Mohon maaf. Yang kedua gimana tadi? Yang kedua ya. yang kedua, Yang tadi kerangka pertanyaan. teori. Oh iya, kerangka teori ya. Kerangka teori ada faktor pengetahuan, sikap, kelambu, pendamping kesehatan. Itu belum dijelaskan di tinjauan pustaka. Oh iya. Oke. Iya. Kemudian untuk di bagian analisis univariat, itu kan ada bentuk tabelnya, tapi format bentuk tabelnya itu beda dengan format bentuk tabel yang ada di hasil. Kemudian untuk di pembahasan mungkin bisa ditambahkan keterbatasan penelitian. Lalu di poin kesimpulan itu ada 5 poin, tapi di tujuan hanya ada 2 poin. Mungkin bisa disesuaikan. Lalu yang terakhir sarannya, di saran untuk direktorat yang P2 PTVZ, itu nomor 1 itu kalau menurut saya itu bukan saran, itu kayak seperti manfaat jatuhnya dari kata-kata itu. Lalu untuk pertanyaannya, yang pertama, untuk penentuan lag time 0 sampai 4 bulan, itu kan ditentukan sendiri. Sedangkan dari penelitian lain menggunakan lag time 1 sampai 6 bulan. Kira-kira apa perbedaan perbedaan hasilnya itu dari penelitian 0 sampai 4 bulan sama penelitian 1 sampai 6 bulan kalau menggunakan lag time itu. Yang kedua, apa kelebihan dari penelitian yang dilakukan? Lalu yang ketiga, dari 3 faktor iklim, secara umum variabel apa yang paling berperan terhadap peningkatan kasus DBD di masing-masing wilayah? Oke, terima kasih Hanif pertanyaannya. Tangkap itu masukannya banyak ya. Terima kasih. Nanti akan saya perbaiki. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya. Jadi terkait dengan penentuan lag time, sebetulnya saya sebenarnya lebih ke modifikasi saja dari metode yang sudah digunakan. Jadi ada penelitian, mungkin sebentar saya agak mungkin biar ini ya. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Nuruddin dan Safer di Sudan, ya. Jadi penelitiannya ada pada tahun 2008 sampai 2013. Sebetulnya ada di dalam tinjauan di dalam daftar pustaka saya ada. Memang menggunakan lag time-nya itu adalah 1 sampai 6 bulan, ya. 1 sampai 6 bulan itu. Saya mencoba menggunakan itu awalnya. Jadi saya membuat lag itu tidak langsung 4 ya, tapi saya bertahap dari lag 0, kemudian lag 0 itu artinya curah hujan bulan ini dipasangkan dengan DBD bulan ini juga gitu. Itu lag 0. Ya, terus kemudian lag 1 itu adalah diturun ya. Jadi curah hujan bulan ini dipasangkan dengan DBD bulan depan. Itu lag 1. Lag 2 itu adalah curah hujan bulan ini dipasangkan dengan DBD 2 bulan ke depan, gitu kira-kira ya. Dan itu saya lakukan sampai lag 3 dan lag 4 gitu. Kemudian saya bandingkan. Jadi mungkin saya boleh share Prof ininya Prof tabel yang lain yang mungkin memang belum saya tampilkan di sini. Sebentar. Jadi di analisis bivariat itu ya seperti ini kira-kira. Jadi saya buatkan tabel seperti ini, kelihatan ya, Hanif. Jadi saya bandingkan gitu. Jadi saya bandingkan dengan tadi. Jadi
misalnya lag 0 itu tidak ada perbedaan waktu. Jadi bulan ini dengan kasus bulan ini dengan curah hujan bulan ini gitu. Kemudian kalau lag 1 itu jingjet ya, jadi ditarik ke bawah kasus bulan ini dengan curah hujan bulan ini dengan kasus bulan depan gitu ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian di sini saya bisa melihat ada nilai-nilai ya, nilai-nilai R. Kemudian kalau dari segi signifikansi semuanya signifikan ya, tapi ketika dilihat dari R-nya ada perbedaan. Jadi ada yang R-nya misalnya ini R yang ini adalah 0,175, R ini 0,36, ada naik ya, ada naik gitu. Terus kemudian dia pada bulan keempat turun gitu. Nah itu kemudian tadinya saya kalau misalnya mengacu pada Nuruldin dan Safer yang di Sudan itu memang menggunakan sampai 6 bulan gitu. Tapi di sini saya melihat tren ternyata ada penurunan gitu. Jadi saya melihat bahwa kemungkinan nanti kalau misalnya 5 bulan itu terlalu jauh ya, artinya untuk Indonesia mungkin yang dia itu relatif tropis dan iklimnya tropis yang mungkin hujan iklimnya itu hujan basah seperti itu ya, dan mungkin lembab, mungkin tidak cocok sampai lama ya. Jadi cukup 4 bulan saja sebenarnya sudah kelihatan polanya gitu. Kalau semakin lama justru malah tidak akan ada hubungannya, karena misalnya hujan bulan ini terus baru 5 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian dilihat dengan DBD-nya terlalu jauh ya, sepertinya seperti itu. Karena memang kondisi kita kan tropis ya. Nah, sedangkan kalau di Sudan itu kan relatif dia di lintang tinggi seperti itu. Jadi mungkin dalam hal suhu dia lebih rendah, mungkin lebih dingin gitu. Terus kemudian juga curah hujan juga mungkin beda ya dibandingkan dengan kita yang di tropis, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan hanya sampai lag 4 saja. Mungkin itu ya Hanif ya untuk yang pertanyaan yang tadi nomor 1. Memang ya untuk kelebihan dan keterbatasan itu saya belum membuatkan di dalam tesis ya, memang itu terlupakan, mohon maaf. Tapi kalau misalnya saya boleh cerita, mungkin saya sudah melakukan juga perbandingan atau mencari juga referensi atau penelitian-penelitian yang dilakukan di FKM, kemudian juga yang berhubungan dengan DBD dan iklim, kemudian juga dengan penelitian-penelitian di luar, dari UNER mungkin seperti itu ya, dari penelitian-penelitian di luar seperti itu yang saya baca dari jurnalnya. Itu memang belum ada yang meneliti sampai 20 tahun. Paling jauh itu adalah 28 tahun yang saya temukan ya. 8-10 tahun. Jadi tidak ada yang sampai 20 tahun, dan kalaupun tahunan itu biasanya misalnya panjang ya, itu biasanya tahunan gitu, bukan bulanan gitu. Jadi dari situ sebenarnya saya mengambil keberanian mungkin ya. Saya ingin mencoba yang baru, jadi saya ingin menggunakan data yang agak panjang. Kemudian juga unitnya itu adalah bulan. Ya, sehingga akhirnya polanya itu kelihatan gitu. Dan memang teorinya adalah bahwa kalau iklim itu akan shifting, berubah itu 10 tahun sekali. Jadi kalau misalnya penelitian DBD meneliti DBD hanya 5 tahun atau mungkin 3 tahun, misalnya seperti itu belum kelihatan tuh variasinya. Karena sebetulnya shiftingnya atau perubahan dari iklim itu baru terjadi kurang lebih 10 tahunan gitu ya. Jadi iklim itu berubah itu kira-kira 10 tahun. Jadi makanya beberapa stasiun itu juga menggunakan itu sebagai benchmark mereka untuk pengumpulan data stasiun curah hujan ya. Di beberapa literatur luar yang saya dapatkan seperti itu. Jadi mereka juga menggunakan 10 tahun minimal gitu. Jadi saya memberanikan diri 2 kali lipatnya supaya lebih kelihatan polanya. Gitu ya, supaya lebih kelihatan polanya, supaya dan juga nanti harapannya adalah hubungannya lebih kelihatan lagi gitu, seperti itu. Jadi mohon maaf untuk kelebihan dan keterbatasan memang belum saya tuliskan. Kelebihan dan keterbatasan penelitian ini di dalam tesis, nanti mungkin akan saya tambahkan nanti. Terima kasih Hanif atas masukannya. Kemudian untuk nomor 3 ya, yang tadi itu adalah terkait dengan faktor iklim. Jadi memang di dalam beberapa literatur itu memang saya tidak melihat, karena tidak dilanjutkan ke multivariat, maka tidak bisa dilihat siapa yang paling berpengaruh ya. Tapi kalau dari beberapa literatur itu bahwa yang paling dominan itu yang mempengaruhi yang lain ya. Jadi suhu itu yang mempengaruhi yang lain. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi ya, kemungkinan dan kemudian ada pergerakan angin ya, kemungkinan itu akan turun hujan gitu. Jadi suhu itu lebih kepada pengatur lah, lebih dominan dibanding dengan curah hujan artinya, dan kelembaban juga ya. Jadi kalau suhu tinggi otomatis kelembaban akan turun, misalnya seperti itu.
Jadi di beberapa literatur saya baca suhu yang memainkan peranan yang lebih gitu ya dibandingkan dengan curah hujan, meskipun memang curah hujan itu literatur lebih banyak untuk menjelaskan hubungannya dengan DBD gitu. Mungkin itu Prof dari saya terkait dengan pertanyaan dari Hanif. Terima kasih. Hanif udah puas. Hanya Yang satu lagi boleh nggak, Prof? Ya, ya. Untuk ini penentuan lag time-nya itu apakah bisa dikaitkan dengan masa inkubasi dari penyakit itu sendiri? Ya, sebetulnya itu yang tadi saya sempat sebutkan itu di awal itu ada terkait dengan 14 hari ya. 14 hari atau kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi memang unitnya kalau misalnya ingin lebih rigid itu memang jangan bulan, tapi harus lebih berani ke minggu. Ya seperti itu. Cuma memang kendalanya adalah bahwa data DBD itu jarang sekali per minggu. Ya, ketika kita untuk menganalisis kesulitan itu. Tapi kalau untuk data iklim sangat bisa. Data iklim itu harian. Jadi kita bisa merata-rata mengkumulatifkan itu harian itu bisa, sangat bisa. Tapi permasalahannya adalah di data DBD. Apakah ada misalnya pengumpulan data atau instansi yang memang mencatat itu per minggu? Gitu. Nah itu mungkin pandangan dari saya. Terima kasih. Udah kuat. Sudah, Prof. Oke, supaya nggak lupa ini pertanyaan penting. Jadi untuk menentukan lag itu nanti coba aku share screen ya. Ini untuk pembelajaran buat semua soalnya. Mana tadi? Oh. Udah kelihatan? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Nah, aku buat penelitian ini tahun 2013. Nah, sebenarnya penting untuk dalam menentukan lag ya. Jadi kan selalu akan muncul masalah kenapa lag 1, kenapa lag 2. Terus kenapa orang nyoba lag 0 sampai lag 6 gitu ya yang di bidang sama itu. Dasarnya harusnya sesuai dengan sesuai dengan bionomik vektornya, ya, bionomik vektor. Artinya gini, ketika katakanlah hubungannya dengan curah hujan pada bulan ini, maka curah hujan tersebut akan memberikan tempat pada breeding places. Ada genangan-genangan air di pohon, di daun dan di kaleng-kaleng itu kemudian akan menjadi tempat untuk di talang juga jadi tempat untuk nyamuk Aedes meletakkan telurnya, ya kan? Nah, semuanya kemudian dikaitin dengan genomik vektornya. Jadi genomik kan siklus ya. Aedes itu biasanya bertelur sampai 100 telur. Jadi gini, karena langkanya hasil-hasil studi tentang ini di daerah tropis, karena demam berdarah itu terjadinya di daerah tropis, dan sayangnya negara-negara daerah tropis itu adalah negara-negara berkembang, sehingga riset-riset tentang demam berdarah itu masih langka, hanya dipunyai oleh orang-orang negara berkembang, peneliti-peneliti negara berkembang. Jadi masih dari sisi informasi yang akurat dan hasil riset yang bagus itu masih jarang. Nah, namun itu menjadi peluang bagi kita yang berada di wilayah tropis untuk mencari sendiri dan kemudian mempublikasikannya supaya bisa diadu oleh yang lain. Nah, saya nggak tahu apakah ini sudah saya publikasikan atau belum. Kayaknya belum ya. Ini tahun 2013, sebagian dari hasil riset ini sudah saya publikasikan, tapi yang ini belum.
Nah, jadi kita harus lihat cara menentukan lag itu, maka genomic faktornya harus kita lihat. Jadi misalnya dalam 1-2 hari telur kemudian akan menetas, ya. Terus kemudian akan berubah jadi larva pada hari keempat, kemudian hari kelima, kemudian hari ke-7, sampai dia itu perlu waktu 7-9 hari untuk menjadi nyamuk dewasa. Sekarang tadinya 8-15 hari, ya. 8-12 hari, 9-12 hari. Tapi karena ada perubahan iklim, ada teori baru bahwa tidak bisa sekarang jadi telur sampai jadi nyamuk dewasa itu perlu waktu 9 hari cukup. Makanya nyamuk Aedes sekarang gede-gede. Nah, kemudian begitu dia jadi dewasa, dia kan kemudian harus menggigit orang, ya kan? Dia menggigit orang itu kan tidak serta-merta dia ketemu orang yang bawa bawa virus dengue kan. Jadi dia perlu beberapa hari. Padahal waktu hidupnya adalah ini rata-rata 8-15 hari saja hidupnya. Artinya dari dia dewasa ditambah 15 hari, dia hidup itu dari telur sampai wafat itu perlu waktu sekitar 20-25 hari. Nah, jadi peluang dia untuk mendapatkan orang yang positif belum tentu tidak serta-merta ketika dia sudah dewasa gitu aja kan. Beberapa kali dia menggigitnya itu setiap 3 hari sekali, ya. Hari sekali berarti gigitan pertama di 3 hari pada hari ke-14, atau misalnya dia 9 bulan itu kan orang. 9 hari dia jadi dewasa, terus kemudian hari ke-12 dia menggigit orang yang nggak bawa virus, terus kemudian 3 hari kemudian hari ke-15 dia bertelur, habis bertelur menggigit lagi, belum mendapatkan misalnya ya, belum mendapatkan orang yang sakit, nanti hari ke-17, ya hari ke-5, tadi hari ke-12, hari ke-12, hari ke-15, hari ke-18 misalnya, kalau baru mendapat orang yang positif misalnya ya, peluang ketiga, keempat, kelima, nah itu penelitian itu yang diperlukan. Berapa probabilitasnya nyamuk-nyamuk di daerah endemis itu bisa menemukan orang yang membawa virus, ya, penderita atau carrier. Nah, itu ketika diutak atik dan sebagainya bisa 4 bisa 5 kali dari 4-7 kali lah, 4-7 kali 3 hari, 4-7 kali frekuensi dia menggigit. Oke, katakanlah kita ambil maksimal 7 kali 3 hari, berarti 21 hari kemudian. Berarti hari sejak dia bertelur itu bisa hari ke-30. Nah, hari ke-30 dia baru menularkan virus ke orang lain. Nah, ternyata orang yang virus yang dimasukkan ke dalam orang tersebut, orangnya itu ternyata perlu waktu, ya, incubation period itu ya, itu perlu waktu 4-6 hari, ya, 4-6 hari kemudian demam dan sebagainya, kemudian orangnya kemudian jadi positif hari ke-35, katakanlah gitu ya, 32 sampai 34 sampai 36, hari ke-35 sampai 36, berarti orangnya kemudian jadi sakit. Nah, amannya memang kita ambil yang lebih longgar. Jadi katakanlah orang yang dari hujan datang di hari pertama atau 3 baterainya habis.
Jadi pendek kata seperti ini. Nanti Bu Ririn keburu tidur. Kira-kira itu bisa 1,5 bulan sampai satu bulan 3 minggu, ya sampai 1 bulan 3 minggu. Bahwa ketika ada hujan, terus kemudian beberapa 2-3 hari kemudian muncul telur, dan telur itu akan besar dan kemudian menjadi dewasa. Dewasa perlu beberapa kali menggigit orang sampai ketemu yang bawa virus. Terus kemudian orang yang bawa virus tersebut perlu beberapa hari untuk kemudian positif. Nah, jadi itu seringkali adalah antara 1 sampai 2 bulan. Nah, makanya peneliti-peneliti yang tahu persis bionomic vector yang dikaitkan dengan lag, dia hanya memilih lag 1 atau lag 2 yang dihitung. Tidak pernah lag 0, karena kalau lag 0 menjadi temporalitas. Karena hujannya pada saat itu, masa orang sakit pada saat itu. Nyamuknya pun belum tumbuh, belum ada. Nah, jadi itu kenapa memilih lag 1 dan lag 2. Jadi nanti yang melakukan perhitungan dengan lag, nggak usah panjang-panjang, lag 1 dan lag 2 saja, tapi kemudian harus ada alasan bionomic vector ini yang dikaitkan. Ya, itu aja penjelasannya. Oke. Nah, karena nanti saya harus ngomong yang lain setelah selesai. Oke, sekarang giliran Bu Ririn. Bu Ririn silakan. Guru. Oke, terima kasih Prof. Budi, Mas Fajar. Ya, pertama-tama tentang selamat dulu, hasilnya baik ya. Yang kemudian nih tujuan, kalau dilihat sepertinya tujuan umum sama tujuan khusus bahasanya hampir sama deh artinya. Mungkin nanti dilihat ya, itu kita rubah supaya tidak sama, jadi maunya arahnya kemana nanti. Kemudian kata-kata banyak ya, kata-kata, terus kemudian penjelasan tentang gambar. Jadi narasi dulu, baru gambar atau tabel, dan diakhiri dari narasi itu diakhiri dengan tulisan gambar berapa, tabel berapa gitu ya. Jadi ini saya lihat masih banyak yang belum. Kemudian ya. Bu Ririn. Yes. Itu yang tujuan khusus kedua itu kan aneh ya. Kan tujuan khusus pertama deskripsi, tujuan khusus kedua kan harus hubungan antara apa dengan apa gitu ya. Iya. Itu kok kayaknya sama umum juga. Iya, jadi tujuan khusus keduanya itu harus menjawab menjawab judulnya yang privarian. Oke, lanjut. Ya, terus ya. Udah. Nah, gambar yang halaman 7 ya, yang warna hijau, yang warna hijau-hijau itu ya. Mungkin ada keterangan kali ya, Mas Fajar. Mas Fajar kan dari geografi itu mungkin penjelasan tentang. Oke, nah nanti mungkin kita bisa diskusi online tentang beberapa lagi masih di cara penulisan. Ya. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ini nyambung yang Prof. Budi tentang ya, disederhanakan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Suaranya kok mental-mental. Iya, suaranya. Iya, iki. Halo. Halo. Ya. Ada, Bu. Coba ngomong panjangan dikit. Ya.
Ya, coba maksudnya mental. Oke, kemudian nanti di kesimpulan dan saran itu kan Mas Fajar menuliskan bahwa perlu penelitian lebih lanjut gitu ya. Mungkin karena lebih spesifik ya, lebih jelas bahwa apa sih yang disebut dengan penelitian lebih lanjut, karena mungkin di datanya Mas Fajar nggak bisa, ya kan? Di apa yang nggak bisanya, kemudian Mas Fajar di sana harus lebih dilengkapi. Dan kemudian ya, saya lihat dari saran-saran baik ke Depres maupun apalagi kalau ke dunia pendidikan, katanya, oh berarti ada step-stepnya, oh ini harusnya seperti ini penelitian yang harus dilanjutkan. Kemudian penjelasan yang tadi panjang lebar dari Mas Fajar ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yang mungkin harusnya juga tertuang di dalam pembahasan ya, dalam pembahasan, karena sangat baik sekali gitu kan, kenapanya gitu. Nah, kenapa kok tiga kota tadi gitu kan, itu apa namanya, lebih rinci, entah itu di pembahasan. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa untuk ketika curah hujan, maka harus sudah siap-siap nih melakukan kegiatan apa nih di kota-kota tersebut yang berbeda-beda tadi ya. Jadi mungkin disambung dengan yang tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Budi tadi. Jadi plus minus bulannya gitu. Jadi bukan di bulan itu saja, tapi mungkin mundur gitu kan, atau maju lagi gitu. Nah, itulah kita udah mulai siap-siap, ada warning bahwa baik pemerintah maupun masyarakat sudah melakukan kegiatan. Jadi mengingatkan kembali seperti supaya tidak terjadi kasus-kasus ini ya, KLB seperti itu. Mungkin itu saja. Dan itu untuk curah hujan, suhu kelembabannya. Jadi ABJ mungkin ya harus lebih di ini aja, apa namanya, dari dinas harus melakukan pemeriksaan ABJ. Itu maksudnya diarahkan gimana, apakah mungkin digerakkan dari masyarakatnya juga gitu ya, sehingga bisa melaporkan, karena mungkin nggak mungkin lah tenaganya cuma sedikit, sedangkan ini masyarakatnya kan banyak gitu ya. Nah, gitu. Mungkin itu Prof. Budi. Oke, terima kasih Bu Ririn. Saran semuanya tadi, Fajar nggak komentar? Ya, baik Bu. Tadi ya memang saya menyadari sarannya masih sangat prematur Bu ya, masih perlu harus diperbaiki banyak sebenarnya. Jadi memang kemarin juga sempat bingung juga Bu. Jadi artinya seperti apa redaksionalnya, terus kemudian juga yang betul-betul memang langsung menarget gitu ya, targeting ke itu secara khusus gitu. Itu mungkin kelemahan saya kemarin, mungkin masih belum bisa secara ini ya, secara tepat gitu ya, spesifik seperti itu. Kemudian juga mungkin ya ada banyak mungkin yang menanggapi dengan yang tadi sampaikan sama Bu Ririn, bahwa mungkin ada beberapa penjelasan tadi yang belum ada di tulisan Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, kadang-kadang saya emang agak susah kadang-kadang untuk menuliskan apa yang ada di pikiran saya gitu. Jadi mungkin terima kasih Bu ya atas ininya. Mungkin nanti saya akan kembali lagi nanti melihat dari rekamannya, nanti saya akan perbaiki sesuai dengan yang Ibu tadi minta seperti itu. Mungkin Alhamdulillah itu. Bisa ada hasil recording ini ya, jadi ya. Lebih lancar lagi nanti. Amin, amin Bu. Terima kasih. Mungkin itu Prof dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya yang komentar dulu ya. Bentar. Kok jadi lelet ini? Laptop. Baik, gini. Kamu udah melakukan banyak hal nih. Kamu bisa, jadi dari yang kamu lakukan itu sebenarnya bisa terlihat bahwa kamu
cukup banyak belajar dan semuanya coba kamu masukin sehingga yang detail justru sebentar ini ada gangguan, tahu-tahu Microsoft Word-nya minta di restart. Ngaco. Oke, sorry. Nah, yang detail yang saya maksud adalah gini. Kamu punya data bulanan, ya, demam berdarah maupun faktor iklim. Yang masing-masing bulanan, karena di faktor di iklimnya malah dari harian, yang di rata-rata bulanan. Curah hujan ditambahkan. Nah, berarti per tahun itu kan punya 12 angka. Demam berdarah maupun climate, ya, iklim. Baik itu curah hujan, itu si temperatur, kelembapan. Nah, sekarang itu harus dianalisis per tahun. Dicari R-nya. Ya, kamu nggak ada tuh. Kamu jumlahin semua 1999 sampai 2018. Kan gitu. Semuanya kamu jumlahin. Nah, informasi per tahunnya jadi hilang. Nah, ini dikaitkan dengan desain studi yang kamu pilih adalah ecologic time trend, bukan mixed method. Karena apa? Kamu wilayahnya hanya pilih 3, bukan 10 minimal. Nah, jadi sebenarnya kamu ini adalah khusus time trend, hanya dilakukan pada 3 kota. Nanti 3 kotanya itu nggak ada kaitannya satu dengan yang lain. Bahwa kamu dapat 1 ecologic study time trend untuk kota Jakarta, 1 untuk kota Bandung, 1 untuk kota Bengkulu. Ya, padahal milih 1 kota saja dengan time trend ini sudah bisa foto-foto di Balerung. Nah, tapi nggak apa-apa karena kamu memilih 3 kota, ya bagus saja kan, boleh-boleh aja kalau kamu ingin melihat itu. Tapi yang kamu kerjakan jadi 3 nanti, ya kan? Kamu kan ngerjain 3 juga di sini. Tapi belum ada detailnya, detail per tahun belum ada. Nah, kalau tambah detail per tahun lagi, tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, dan sebagainya di Jakarta. Untuk iklim, untuk temperatur. Nanti lagi seperti itu untuk curah hujan. Lagi seperti itu untuk kelembapan. Nah, lu punya berapa tabel? Ya. Nah, ini tadi karena emang ekologi itu seperti itu, analisis bulanan. Sehingga nanti ketika kamu jadiin 1 tabel, pada tahun-tahun berapa sih R-nya berapa, dan kemudian signifikan atau tidak. Jadi di situ kamu bisa cerita. Sebenarnya, jadi, nah, sebelum itu kamu harus menentukan. Kalau saran saya, tentukan aja bahwa kamu menggunakan leg 2. Alasannya adalah dengan tadi, bahwa bionomic factor dan sebagainya kemungkinan akan terjadi akan terjadi dari iklim mengakibatkan orang sakit demam berdarah itu perlu 2 bulan. Pilih aja, tapi kamu harus sebutkan alasannya. Ya, alasannya kenapa milih yang 2 bulan. Kenapa nggak leg 1? Kalau leg 0 jelas sudah enggak, karena itu hanya angka statistik yang keluar. Tapi tidak ada landasan teorinya. Leg 1 juga masih artinya dari sisi kelewatan, dari sisi kemungkinan dari terjadinya curah hujan sampai kemudian contohnya curah hujan ya, bisa temperatur juga, bisa itu juga tambahkan sampai terjadinya orang sakit itu melewati 1 bulan.
bisa 1,5 bulan, 1 bulan 3 minggu gitu. Jadi ya kalau datanya dipakai yang leg 1 juga masih ada kelemahan. Nah, oke. Jadi itu ya, nanti kamu tentukan leg 2 tapi harus ada alasannya disebutkan. Dan kemudian analisis korelasinya pakai leg 2. Ya, semuanya pakai leg 2. Sehingga nanti seperti apa asosiasinya per dari satu tabel aja ya, dari 19 sampai tahun 2018 itu berapa tahun? 19. Ya, 19 tahun ya. 20, Prof. Hah? 20 tahun. 20 tahun. Oke. 20 tahun. Nah, 20 tahun itu satu tabel cukup. Nah, kalau kemudian kamu masih pengen juga memperlihatkan Bandung, Jakarta, Bandung, dan Bengkulu, ya dibagi 3 kolom, value-nya maupun itunya kan, satu untuk Bandung, satu untuk Jakarta, satu untuk itu. Bagus saja untuk ketiganya. Nah, di situ satu tabel itu kamu bisa cerita banyak. Sebenarnya yang paling bagus, oke, itu baru satu tabel. Terus sekarang keseluruhan itu yang di paling bawah nanti di masing-masing tahun, dan kemudian dari ya di kolom kiri itu kan per barisnya kan tahun 1999, terus 2000, 2001 dan seterusnya sampai di bawah 2018, terus paling bawah kasih spasi gitu ya, taruh totalnya. Kalau sepanjang 20 tahun itu 1999 sampai 2018 korelasinya seperti apa. Nah, itu selalu seperti itu nanti. Nah, nanti kamu bisa punya berapa? 3 atau 4? Iklimnya berapa kamu? 3, Prof. 3. Jadi 3 itu kamu punya 3 tabel itu. Nah, setelah satu tabel tersebut, maka kamu harus buat grafik. Itu kan bisa digrafikin juga, grafik garis. Ya, grafik garis yang mencantumkan semua. Jadi satu grafik itu khusus jadi 3 grafik nanti sesuai dengan iklim. Jadi grafik per tahun. Ya, kan ada 12 angka itu. Jadi horizontalnya itu adalah bulan, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Terus kemudian kiri atas itu adalah apa namanya? Frekuensi atau nilai. Kalau temperatur kan derajat Celciusnya. Kalau itu kan apa? Kalau di curah hujan kan milimeter Hg ya, dan sebagainya. Nah, dibuat grafik seperti itu yang bisa membandingkan seluruh tahun. 20 tahun itu kamu nanti akan punya garis seperti apa. Nah, itu satu grafik. Jadi itu masih univariat. Ya, grafik itu dan grafik apa? Satu tabel untuk korelasinya, kemudian diikuti satu grafik untuk trennya. Ya. Nanti akan terlihat sebenarnya yang signifikan itu yang seperti apa. Ada 3 grafik itu untuk univariat, terus kemudian bivariat. Loh, itu sudah bivariat ya tadi, korelasi. Korelasi tadi bivariat itu. Iya, Prof. Iya. Ya. Oke, kalau gitu gini. Salah, saya koreksi. Kalau itu bivariat berarti dengan demam berdarah juga. Jadi hanya satu grafik yang isinya membandingkan antara total saja, jangan per tahun.
total itu digaris, kemudian demam berdarahnya total, katakanlah ininya, kita ngomong curah hujan ya, buat curah hujan grafiknya 12 bulan, dan kemudian di situ juga pakai balok ya, pakai balok yang untuk demam berdarahnya. Jadi kamu pakai Excel 2 sisi ya, Excel 2 sisi. Jadi kamu nanti bandingin antara garis yang menunjukkan curah hujannya, dan kemudian per bulan itu juga ada balok-balok yang menunjukkan demam berdarahnya. Angkanya kan berbeda itu nanti. Ya, sehingga harus pakai tabel 2 sisi supaya nanti bisa trennya bisa kelihatan. Nah, itu untuk seluruh tahun aja. Jadi satu grafik untuk si demam berdarah dengan curah hujan, satu grafik untuk demam berdarah dengan temperatur, satu grafik untuk demam berdarah dengan kelembapan. Nah, jadi tipe varian itu seperti itu nanti. Ya. Tapi kamu sebelum ke sana harus diceritain per tahun tadi yang signifikan aja yang diomongkan. Yang lainnya ngomong yang tahun yang signifikan tahun berapa saja, sisanya adalah tidak berhubungan antara tergantung iklimnya apa. Jadi narasinya seperti itu. Nah, di ekologik tadi nggak usah mikir soal multivariat karena memang tujuannya bukan untuk mencari faktor-faktor yang ikut berpengaruh. Beda, ya. Tujuannya bukan untuk itu. Di ekologik tadi adalah satu desain studi seperti rapid survey ya. Jadi satu desain studi yang dipergunakan biasanya oleh orang-orang di pemerintahan, orang-orang dinas kesehatan dan sebagainya, yang memanfaatkan data sekunder, memanfaatkan laporan-laporan, dan kemudian mencoba mengkaitkan dengan berbagai fenomena. Di sini kamu demam berdarah ingin kamu coba kaitkan dengan fenomena iklim. Ada kaitannya enggak dengan iklim? Ada kaitannya enggak dengan apa? Ada kaitannya dengan apa? Yang semua datanya adalah data sekunder. Nah, jadi tujuannya untuk melihat di awal dari ada menjawab kecurigaan, ya, tidak seperti desain studi yang lain, tidak seperti cross seksional, tidak seperti case control, tidak seperti cohort yang semuanya menggunakan data primer, sehingga validitas dan sebagainya itu sangat-sangat diperhitungkan. Kalau di ekologis tadi tujuannya memang hanya untuk menjawab kecurigaan. Sudah. Jadi analisis statistik sederhana, korelasi saja. Nggak usah mikir macam-macam karena tujuannya itu sudah tercapai. Itu sampai situ. Tapi bermainnya adalah dengan gambar-gambar tadi. Selain statistik dijelaskan angkanya, tapi juga ada gambar yang menunjukkan ada keterkaitan tidak. Sebenarnya saya punya ada contoh itu, sebentar ya, supaya bisa membayangkan sedikit aja. Dan saya carinya. Mudah-mudahan ketemu dengan cepat. Ini kita ekologi.
Prof. Saya Nah, izin, ketemu. izin minum sebentar, Prof. Kemana minumnya? Di sini aja. Di sini. Oh. Ya. Oke, ini ya ketemu. Nah, sekarang share screen. Nih, mengajar ekologis tadi nih. Oh. Ini menurut waktu ya. Kelihatan? Kelihatan, Prof. Nah, ini adalah misalnya PM10 dengan ISPA. Ini sedikit aja, harusnya minimal 10 ini. Kalau nanti kamu akan dapat 12 ini ke sininya, ke kanan ya. Karena di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni kan gitu. Nah, ini adalah hasil dari Excel 2 sisi. Ya, Excel 2 sisi. Di sini nanti adalah demam berdarahnya. Kamu apa? Pakai insiden atau pakai apa? Kasus saja, Prof. Jumlah Oh ya, kasus. Sebenarnya ini juga masalah. Harusnya kamu pakai insiden per 100.000 gitu. Karena kalau kasus itu nggak bisa dibandingin ya. Karena tiap tahun kan berubah anunya, populasinya. Ya enggak? Karena 10 kasus di tahun 99 tidak sama dengan 10 kasus di tahun 2010 gitu. Karena jumlah penduduknya udah berbeda. Iya enggak? Ya. Iya, Prof. Jadi kalau bisa per 100.000 penduduk, jadi kamu harus cari jumlah penduduk juga per tahunnya. Nah, oke, di sini insiden per 100.000 misalnya demam berdarahnya, dan itu pakai garis ya. Terus kemudian di sini PM10-nya gitu, misalnya. Di sini curah hujannya gitu yang jadi balok. Terserah apakah curah hujan, apa temperatur. Jadi kamu masing-masing akan punya seperti ini. Dan ini akan ada 12 balok karena menurut bulan sampai 12 bulan. Jadi ini adalah kalau curah hujan ya curah hujannya, kalau temperatur ya temperatur di sini di kanan. Nah, grafiknya akan seperti ini. Nanti kita bisa lihat apakah ketika ini sudah sebenarnya sudah terjawab di korelasi per tahun. Ya, korelasi per tahun atau korelasi per bulan. Ya, kita bisa lihat bahwa enggak. Kamu dapatnya ini per tahun. Ya. Jadi per tahun, salah. Bukan per bulan, jadi per tahun. Di sini nanti kamu akan punya 20 balok. Ya, 20 balok. Ya, di sini nanti 1999 terus sampai 2018. Ya. Terus anunya juga trennya seperti itu. Nah, ini akan memperlihatkan bahwa ketika korelasinya itu adalah signifikan, itu akan seperti ini. Ketika ini naik, ketika ini turun, ya, dan naik lagi. Jadi akan terlihat seperti itu. Nah, ini yang kemudian penting untuk bagi penentu kebijakan untuk yang paling gampang ya, kalau mereka kan nggak mau detail di statistik, tapi bisa melihat dari sebaran masing-masing ini. Nah, sebenarnya cuma itu aja, pekerjaannya nggak banyak. Oke. Mohon maaf, Prof. Mau bertanya, Prof? Ya.
Kalau yang tadi nilai korelasi R itu yang lag 2 bulan itu dibuat grafiknya seperti yang tadi itu atau yang mana ya, Prof? Yang ya, oh ya itu yang enggak. Itu enggak jadi enggak digrafikin. Grafikinnya adalah yang total seperti ini. Kalau yang lag itu berarti ini Prof, apa dibikin tabel aja ya? Apa gimana, Prof? Iya, ditabelin aja. Oh. Tapi kemudian diterjemahkan, dibuat grafiknya seperti ini kan kelihatan nanti. Oh, tetap artinya tetap masihnya dibuat grafik seperti ini ya, kanan kiri ya? Iya, nanti itu diterjemahkan apa? Tidak hanya tabel tapi tambah grafik. Jadi grafik adalah tambahan, hasilnya sebenarnya di tabel. Ya, nah masing-masing ini titik di sini ini adalah R-nya. Gitu loh. Ini R ini nantinya. Hubungan antara dua variabel itu. Ngerti yang dimaksud? Iya. Berarti ini datanya tahunan ya, Prof? Untuk yang R itu tahunan ya, Prof? Iya, ini tahun. Ininya nanti tahun. Jadi kamu nanti akan punya 20 tahun nih. Iya. 20 balok. 20 garis ya. Iya, iya. Oke. Nah, aku mau nunjukin ini sekalian mumpung ada di sini ya. Ini kan time trend ekologik tadi. Vaksin dilakukan. Kalau nanti kita punya vaksinasi nasional, vaksinasi COVID-19, kasus penyakitnya COVID-19 akan turun atau tidak setelahnya. Nah, itu bisa pakai ekologik tadi. Jadi makanya siap-siap kalau pengen cepat masuk ke jurnal internasional, COVID itu sekarang nomor 1 ya, cepat sekali. Kalian bisa ngitung ini, kapan vaksinnya dilakukan dan kemudian bagaimana tren dari si COVID-nya. Ini contoh aja, jadi sebenarnya semuanya bisa terjemahkan seperti itu. Oke ya, jangan lama-lama nanti. Aku semaput, nggak boleh ngomong terlalu. Prof, mohon izin Prof, boleh ini Prof minta PDF-nya yang tadi, file yang tadi baca-baca. Ya, nanti aku kirim. Baik Prof, terima kasih. Oke, Bu Ririn ada lagi? Jadi diperbaiki ya tadi ya. Saya juga tadi menanya kok nggak ada R-nya. Apa memang? Terima kasih Bu. Terus penonton ada yang tanya nggak? Penontonnya pada tuh. Lapar Pak. Boleh menanyakan nggak, Prof? Ya boleh, dikit aja. Makasih Mas Fajir. Sebelumnya saya mau tertarik mengenai ABJ-nya tuh, Prof. Sempat disinggung oleh Prof. Jadi kalau memang datanya tidak ada, kemungkinan bisa jadi itu menjadi keterbatasan dalam penelitian. Tidak. Atau enggak. Kalau ekologik tadi mutlak kamu harus punya data bulanan. Oh ya, berarti Prof kalau memang tidak ada sebaiknya memang dihapus saja ya, Prof? Iya, dibuang. Iya, karena kan kalau memang tidak ada, karena memang dari dulu itu menjadi permasalahan Prof ABJ ini yang saya ketahui dari Direktorat P2P sama ke Direktoratnya Kesmas, dalam hal ini Direktorat Kesling itu masih belum memiliki data siapa pemegangnya sebenarnya, Prof. Ya. Jadi sampai di tingkat provinsinya seperti itu, Prof. Makanya itu kan program-program populis saja. Iya. Ada jentik, ada jumantik supaya kelihatan dan sebagainya, ada upaya untuk pengendalian demam berdarah kan gitu. Iya. Supaya kelihatan di depan umum. Namun saya mau nanya, misalnya ada datanya tuh Mas Fajar, itu akan menjadi seperti apa ya Mas Fajar? Ya kalau ada datanya bulanan, gimana caranya? Karena siapa yang akan melakukan berulang-ulang di wilayah itu?
Ini kan manusia nih yang misalnya di satu kelurahan gitu ya. Satu kelurahan dilakukan pemeriksaan jentik ya, terus kemudian setiap hari dilakukan sehingga kemudian katakanlah atau sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya, sebulan sekali kan tiap Jumat ya kalau nggak salah. Nah kalau itu bisa dilakukan di satu kelurahan setiap Jumat atau katakanlah paling apes sebulan sekali misalnya, atau gini misalnya satu kelurahan itu ada 14 RW. Dalam satu bulan itu katakanlah Jumantik itu bergerak untuk 2 RW satu hari. Satu RW dilakukan dalam 2 hari. Ya, satu RW dilakukan dalam 2 hari sehingga satu bulan itu dapat data ABJ untuk satu kelurahan. Ya kan 28 RW kan. Nah, baru dapat tuh satu data di bulan itu. Bulan berikutnya kan harus dilakukan lagi. Bulan berikutnya harus dilakukan lagi dan itu rutin. Mungkin nggak itu dilakukan? Siapa yang ngelakuin? Ayo. Nggak mungkin ada, nggak mungkin bisa. Jadi nggak bisa itu dianalisis dengan ini. Lagian Jumantik, lagian angka bebas jentik itu kan jentiknya belum tentu semua akan jadi dewasa. Padahal yang menularkan menggigit orang itu kan nyamuk dewasa, Aedes dewasa. Kalau dari literatur kan kamu bisa lihat tuh, ternyata ada yang menemukan satu ekor nyamuk betina Aedes itu nanti hanya bisa memproduksi 5 betina dewasa juga. Ya, 5 betina dewasa. Nantinya ya, artinya apa? Ini ngomong survival dari nyamuk. Itu. Artinya apa? Satu betina Aedes ini sekali bertelur bisa 100-an telur. Tapi 100 telur ini sekali bertelur ya, padahal dia itu bisa beberapa kali loh, 3 hari sekali atau 5 hari sekali bertelur dia. Kalau selama hidupnya dia bisa 10 kali bertelur misalnya. Berarti kan 1000 dia punya telur. Ya kan? Dari 1000 itu ternyata penelitian tersebut menyebutkan hanya 5 yang jadi dewasa. Yang lainnya mati. Berarti apa? Sedikit sekali kan? Ya, sedikit sekali kan? Sekarang bayangkan dengan menghitung jentik setiap hari misalnya ya. Terus kemudian dapat angka jentik ini kan. Padahal ini belum tentu hidup semua nanti jadi nyamuk dewasa gitu. Cuman 5 biji doang. Nah, kalau UGM, penelitian UGM kamu bisa cari, mereka menemukan antara 5 sampai 15%. Kalau nggak IPB, UGM ya. Kehutanan tuh. Entomologi di IPB. Itu 5 sampai 15% saja dari jentik itu yang akan jadi dewasa. Berarti yang 85% mati, nggak survive. Nah, dengan kata lain, pertanyaannya adalah apakah program PSN, ya, program 3M itu sebenarnya tepat? Itu apa? Tepat atau benar atau tidak kan gitu pertanyaannya. Lah yang diuber-uber cuman nanti mati juga. Cuma 15% paling banyak yang hidup. Buat apa? Sementara yang nularin adalah nyamuk dewasa. Jadi Depkes salah banyak ini dari sisi konsep keilmuannya. Nah, jadi kalian-kalian yang sekarang lagi belajar yang harus membuat perubahan untuk itu. Salah fokus ya. Ganti dulu itu semuanya diganti yang ngerti public health. Nah, konsep yang lain adalah demam berdarah hanya perlu 3 variabel. 1, pembawa virus, yaitu pasien atau orang yang carrier. 2,
nyamuk Aedes betina dewasa. Harus dewasa loh ya. 3 populasi umum. Udah 3 variabel itu. Maka akan terjadi penularan. Terus kalau ilmu public health, ini yang diputuskan mata rantainya yang mana? Berarti apa? Apakah yang itu langsung diisolasi yang carrier? Mungkin nggak langsung diisolasi supaya nggak digigit nyamuk. Atau kalau manusia umum nggak mungkin diisolasi, ada terus. Nah sekarang gimana kalau nyamuk dewasanya yang diisolasi, dihabisin? Ngabisinnya pakai apa? Ya, nyamuk dewasa ya disemprot, dipakai fogging, pakai itu. Karena dia terbangnya juga nggak jauh-jauh, paling cuma 200 meter di sekitar rumah penderita. Nah, jadi justru nyamuk dewasanya yang harus dikejar. Kalau ada yang positif. Oke ya, itu ilmu itu. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Kelamaan nih, sudah bulan Ramadan. Sampai jam 12 nanti. Oke ya, udah ya. Jadi tolong diperbaiki. Sudah bagus banyak, tinggal diarahin aja. Baik, terima kasih Bu Ririn, terima kasih Hanif, terima kasih Lisensia. Terus selamat buat Fajar, diperbaiki dan kaget kamu. Ya saya juga kaget Pak. Perbaiki dan kemudian jangan buru-buru, pelan-pelan saja, masih ada waktu. Oke, terima kasih. Saya tutup seminar hasil pada pagi ini. Selamat siang, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, foto bareng dulu, Prof. Foto bareng dulu, Prof. Ya, kamu yang moto. Foto bareng dulu ya. Itu Pundra. Yang lain bisa. Murah. Oke. Yang lain nggak bisa dibuka. Yang lain. Nah, itu. Sih. Oh, lagi tugas ini. Nggak apa-apa, biar kelihatan. Dan cantiknya dilihatin, ayo. Ayo buka masker, semoga nggak ditegur. Ayo. Yang lagi pada kerja ya, tugas ya, pakai masker itu. Hebat. Oke, 1, 2. Oke, makasih Prof. Ya. Makasih Bu Ririn, makasih semuanya. Makasih Ya. Prof. Sehat Bu Ririn sama